keluarga atau karir, kulineran atau shopping, bubur diaduk atau nggak diaduk, rosa atau BCL, mencintai atau dicintai, arisan atau kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Ruang Tengah Teropong Media. Perkenalkan, saya Dadi Haryadi yang akan menjadi host kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni calon wakil wali kota Bandung, Yena Iskandar Masum. Yena merupakan perempuan satu-satunya yang akan bertarung di Pilkada Kota Bandung 2024. Assalamualaikum Yena. Waalaikumsalam Kang Dadi. Assalamualaikum juga kepada para penonton dimanapun berada. Teman. Ya, teman. Dimanapun berada, salam kenal. Ya. Sebelum memulai obrolan, boleh Yena memperkenalkan diri atau berbagi informasi singkat tentang sosok Yena. Ya, seperti yang sudah dilihat di baliho-baliho, ada satu sosok perempuan yang ikut mewarnai kontestasi Pilwalkot ini. Jadi dari 4 pasangan calon, hanya seorang perempuannya, yaitu Yena Iskandar Masum. Saya maju di Pilwalkot ini bersama dengan Kang Arfi Rafnialdi. Nah, kalau mau tahu latar belakang saya sebagai apa, saya sebagai seorang apoteker ya, bergerak di bidang pelayanan kesehatan, seperti itu. Kan apa sih, kita pengen tahu apa tujuan dan alasan Teteh untuk maju di Pilwalkot Kota Bandung. Maaf kan sebelumnya Teteh juga pernah bertarung di Pilkada Kabupaten Bandung, DPRD juga dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba maju di Pilwalkot Kota Bandung, kayak gimana Bu? Ya, saya cerita sedikit ya. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga pedagang. Ya, jadi selama kurang lebih 30 tahun saya sebagai seorang pengusaha juga sebagai seorang profesional, yaitu sebagai apoteker. Nah, tentunya saya juga memiliki keinginan untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk ikut berpolitik di tahun 2020 yang tadi disampaikan oleh Kang Dadi. Jadi saya pernah nyalon dan hari ini saya nyalon Pilwalkot di Kota Bandung. Ya, selain kebermanfaatan juga saya selama ini organisasi tuh di Kota Bandung, ikut beberapa organisasi, ya. Sampai hari ini pun sekarang masih menjabat sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Bandung, dan masih banyak organisasi yang lainnya. Tentunya ketika saya berorganisasi, saya mendapatkan banyak pengalaman, lalu saya juga di sana ada ruang-ruang diskusi di mana mereka juga banyak membahas bagaimana Kota Bandung, seperti itu. Akhirnya ada dorongan dari diri saya untuk ikut kontestasi di Pilwalkot ini. Jadi semuanya bukan tiba-tiba, bukan instan, tapi sudah dibangun dari jauh-jauh hari, seperti itu. Jadi udah dengan berorganisasi dulu. Tapi ternyata berorganisasi itu tidak cukup ya untuk kita lebih mengabdi kepada Kota Bandung ini. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kekuasaan ya, kadang kekuasaan itu kan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Padahal ketika kekuasaan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, untuk kemaslahatan, tentunya yang namanya kekuasaan itu adalah alat kita untuk berbuat sesuatu bagi negeri tercinta ini atau untuk Kota Bandung ini, seperti itu. Oh, jadi supaya lebih banyak berbuat kebaikan gitu. Betul, karena sekarang ini kan banyaklah orang yang beranggapan bahwa haus kekuasaan ini dan itu. Ya jelas kalau kekuasaan itu dipergunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, kepentingan pribadi, ya tentunya itu salah. Tapi kalau kekuasaan itu untuk kebermanfaatan, untuk kemaslahatan, itu
tentu yang harus kita perjuangkan seperti itu. Pahalanya juga lebih banyak gitu ya. Ya, dan tentunya saya juga ingin membuat legacy. Legacy. Jadi legacy di mana kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang tentunya bermanfaat itu bisa diwariskan nanti untuk periode selanjutnya seperti itu. Baik, mudah-mudahan niatnya Teh Hena bisa terlaksana dan bisa lancar. Terus Teh, mengapa Teh Hena mau berpasangan sama Kang Arfi? Apa sih kelebihannya Kang Arfi? Bukan saya aja yang mau sama Kang Arfi, kayaknya banyak deh yang mau berpasangan sama Kang Arfi. Oh gitu. Karena gini, saya mengenal Kang Arfi itu sudah lama. Saya melihat beliau adalah sosok yang cerdas. Beliau juga punya banyak pengalaman tentunya untuk bagaimana membangun kota, karena beliau 10 tahun ini bersama dengan Pak Ridwan Kamil sebagai staf ahlinya. Sehingga saya sangat percaya sekali di tangan beliau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan, atau di tangan beliau bisa dipenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya untuk di Kota Bandung ini. Seperti Jadi itu. Kang Arfi udah banyak belajar dari Ridwan Kamil ya? Iya, dan luar biasa nih, kemarin saya baru tahu nih kalau Kang Arfi itu ternyata punya RW binaan di Kota Bandung. Oh, yang Gang Cibunut berwarna itu. Luar biasa. Di situ tuh terpampang ada nama Kang Arfi. Dia ternyata membina RW tersebut, dia namanya RW apa? Cibunut. Mural berwarna itu ya. Nah, itu sejak tahun 2017. Jadi lama banget sih. Udah lama banget. Berarti Kang Arfi ada kepedulian, kepedulian, dan kepedulian itu bukan hanya sekedar peduli, tapi kepedulian itu di aksi nyata ya, dibuat aksi nyatanya seperti itu, diimplementasikan. Jadi nggak cuma wacana ya, bukan atau hanya wacana saja. Teh, kita pengen tahu apa sih visi misi dari pasangan Arfi Yena, ingin membuat Kota Bandung seperti apa sih ke depan? Ya, kita punya visi ya, yaitu menciptakan Kota Bandung yang nyaman, yang maju, yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Nah, di sini kan ada kata kehidupan yang berkualitas. Nah, jadi kehidupan yang berkualitas itu kita bisa lihat dari kesehatannya, pendidikan, ya, lalu dari tingkat kebahagiaannya seperti itu. Dan kalau pernah baca Livable Lovable, jadi livable itu adalah gambaran suatu tempat, suatu kota yang nyaman, yang layak untuk dihuni, yang nyaman, layak dan dihuni. Dan ketika kota itu layak dan nyaman dihuni, akhirnya kota itu dicintai, lovable, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Teh, karena Teteh sebagai satu-satunya calon perempuan itu ya, bagaimana Teh Hena melihat kondisi kaum perempuan di Kota Bandung saat ini? Apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan? Sebelumnya saya juga ingin mengapresiasi ya, bahwa di Kota Bandung ini ternyata sudah berjalan yang namanya PUG. PUG itu pengarusutamaan gender. Itu adalah satu strategi. Pengarusutamaan gender itu adalah satu strategi di mana untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu ternyata sudah dijalankan di Kota Bandung ini, di mana perempuan ini dilibatkan dalam keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti musrembang itu ada. Nah, ternyata di Kota Bandung ini juga ada indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gendernya itu di angka 94,71. Itu saya baru baca. Nah, luar biasa. Nah, tetapi tentunya ada hal-hal yang tentunya harus diperkuat lagi. Harus ditingkatkan. Dan sesuatu yang lebih baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, seperti itu. Nah, banyak program dari Arfi Yena ini terkait dengan perempuan, ya, bagaimana perempuan ini berdaya,
Lalu bagaimana perempuan ini sebagai seorang ibu bisa memberikan pola asuhnya kepada anak-anaknya, bagaimana program kami adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak seperti itu, karena Kota Bandung juga saat ini tidak baik-baik saja ya, di mana terjadi penjualan anak di bawah umur, dan saya sangat miris sekali ketika seorang ibu memiliki permasalahan-permasalahan seperti itu. Apakah ada strategi khusus Teh, misalnya nanti akan membuat lembaga untuk memberikan perhatian khusus terhadap perempuan? Terus ya kayak kan kemarin kita sudah ada ya yang P2 apa tuh? TP2A ya. TP2A itu kan sudah akan ada. dioptimalkan mungkin ya. Ya, akan dioptimalkan. Jadi sebetulnya bagaimana niat kita ya? Ketika kami punya niat untuk memperbaiki gitu, memajukan kota ini, ya tentunya harus dikerjakan semua dari sektor-sektor semuanya harus dijalankan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Tayana kan sebagai ahli di bidang kesehatan ya Teh ya, sebagai apoteker. Bagaimana cara Tayana untuk mendorong kualitas kesehatan di Kota Bandung? Kita mengenal kesehatan itu bukan hanya kesehatan jasmani aja ya, tapi ada kesehatan mental, kesehatan lingkungan. Nah, kalau kita bicara kesehatan jasmani sudah jelas ya, ada program yang namanya UHC, Universal Health Coverage. Nah, itu tentunya harus dioptimalkan dengan memberikan informasi yang semaksimal mungkin kepada warga Kota Bandung, karena masih banyak nih warga Kota Bandung yang tidak tahu UHC itu apa, seperti itu. Ketika punya KTP Kota Bandung, banyak yang tidak tahu kalau mau berobat tuh bagaimana caranya. Saya tidak punya BPJS, padahal kan bisa menggunakan UHC kan, selama KTP-nya Kota Bandung. Nah, itu untuk kesehatan jasmani. Oke. Jadi di Kota Bandung ini juga dibutuhkan kesehatan mental, ya. Bagaimana mengelola kesehatan mental maksudnya. Survei mengatakan bahwa 1 dari 30 anak itu mengalami kesehatan mental. Oke. Inovasinya apa Bu buat untuk mendorong kesehatan mental di Kota Bandung? Ya tadi yang namanya Satria. Apa itu? Ya, Satria itu adalah siswa asuh tangguh insan sebaya. Jadi antar sebayanya itu mereka bisa mencurahkan gitu, curhat gitu kepada teman sebayanya. Jadi ada satu konselor, konselor itu satu anak satu sekolah, dan konselor itu diberikan bekal nanti. Bisa sama psikolog atau oleh psikiater gitu. Dibekali untuk mendengarkan curhatnya. Psikiater tidak, sama psikolog. Sama psikolog ya. Jadi tugasnya apa itu si konselor? Ya, tugasnya si anak curhat ini mendengarkan curhatan teman sebayanya. Menarik. Iya, itu menarik sekali, dan itu efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di anak-anak. Cerita yang seumuran. Betul, ya. Ini inovasi yang bagus Bu, saya apresiasi, karena belum pernah ada ya, kan kadang kalau teman-temannya yang curhat ke yang lebih tua, mungkin mereka lebih nggak nyaman ya Bu. Iya, segen kan biasanya kan ciri-cirinya seperti itu. Generasi Z ini, Gen Z ini kan lebih seneng ngobrol sama sebaya, seperti lebih percaya lah sepertinya, seperti itu. Lebih lepas mereka ceritanya. Kadang mereka lebih nyaman cerita sama temannya dibanding sama orang tuanya. Tapi nanti si konselornya juga laporan juga atau kayak gimana? Kalau bisa tiba-tiba mereka juga nggak dapet solusi untuk ngedengerin curhat masalahnya yang lebih berat. Iya, kan ada guru BK juga di sekolah. Nanti mereka koordinasi gitu. Betul. Jadi supaya dicari solusinya. Iya, hanya untuk membuka aja supaya anak-anak tuh nggak stres gitu di sekolah tuh. Ada tempat. Jadi ada tempat buat mencurahkan seperti itu. Oke.
Menarik itu Bu. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang perempuan yang aktif berkegiatan Bu, bagaimana cara Teh Yana untuk membagi waktu dengan keluarga? Kan Ibu tadi bisnis, ya ikut berorganisasi juga gitu. Yang di rumah sempat protes nggak Bu karena Ibu terlalu sibuk? Yang di rumah nggak protes karena mereka tahu bagaimana saya memanage waktu. Jadi kalau misalkan waktunya saya ngurus anak, ya ngurus anak. Selagi anak saya kecil, saya hampir tidak melakukan aktivitas apapun. Saya tidak berorganisasi. Boleh silakan tanyakan teman-teman saya. Makanya saya yang SD, ya saya yang SMP, SMA sangat aktif sekali, pramuka, OSIS gitu. Pas kuliah, ya saya fokus belajar. Jadi ada fase-fasenya. Pas saya punya anak, saya ngurus anak. Ya kan, pas jadi fokus jadi ibu rumah tangga. Fokus jadi ibu rumah tangga. Anak-anak sudah bisa dilepas, sudah bersekolah. Saya mulai mendirikan usaha seperti itu. Jadi saya punya fase-fase dalam hidup saya. Saya tidak mau kehilangan momentum itu karena bagaimanapun itu waktu itu sangat berharga sekali. Karena kita tidak bisa kembali ke belakang. Ya kan, anak saya udah besar sekarang. Jadi akhirnya saya merasa bahwa saya sudah ngurus anak gitu kan, anak-anak saya alhamdulillah gitu kan. Yang paling berapa? Sekarang yang pertama sudah menikah. Saya juga insya Allah mungkin 7 bulan lagi saya punya cucu. Oh, amin. Selamat itu. Udah gitu yang kedua itu sedang menyelesaikan S1-nya di pertanian Unpad. Di agro apa sih itu tuh, pertanian, agrobisnis iya agrobisnis. Dua tapi masih sempat misalnya ada waktu buat keluarga, biasanya Sabtu Minggu atau biasanya ada tradisi khusus nggak Bu? Misalnya suka nonton bioskop bareng atau kayak gitu? Saya nggak suka nonton bioskop. Atau misalnya jalan-jalan ke ya seringnya jalannya ke pantai, ke alam, ya sebutuhnya aja. Kalau butuh ke mall gitu. Tapi kalau nggak butuh ke mall ya nggak jalan-jalan di mall gitu. Paling sama suami. Iya. Karena mungkin si anak udah banyak kesibukan. Iya, sama teman-teman juga. Punya dunianya sendiri. Punya dunia sendiri. Kalau bicara sekarang ya, beda kalau bicara dulu kan. Kalau bicara dulu apa-apa ngikutin anak mau kemana gitu. Kalau sekarang kan udah punya dunianya masing-masing. Nah, kalau suami ini kan tadi anak udah punya dunianya sendiri. Si suami kadang masih suka manja kah atau minta dimasakin? Ada masakan tertentu yang suka pengen dimasakin sama ibu? Enggak lah, kalau suami lebih ke anak-anak mungkin ya yang suka banyak nuntut. Kalau suami saya enggak. Jadi support banget sama kegiatan ibu? Support. Suami saya melihat mungkin potensi yang ada dalam diri saya gitu. Jadi ketika semuanya itu dimulai dari saya sendiri, ya suami saya support gitu. Jadi bukan berarti suami yang mensupport harus maju, enggak. Semuanya diputuskan dari diri saya sendiri dulu. Jadi tetap keputusan ada di ibu. Keputusan ada di saya. Betul. Ya. Keren banget, beruntung banget ibu punya suami. Beruntung alhamdulillah. Jarang ya Bu ya. Nah, ini sebagai pertanyaan penutup Bu, apa janji atau harapan yang ingin disampaikan Teh Yana untuk kaum perempuan di Kota Bandung khususnya Ibu? Iya, Arfi dan Yana berkomitmen bukan hanya kekuatannya di visi dan misi kami, tetapi kekuatannya lebih ke warga Kota Bandung yang akan mendukung Arfi Yana ini. Untuk mewujudkan Kota Bandung yang nyaman, maju, inklusif, berkelanjutan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Dan mudah-mudahan saya sebagai perempuan yang menjadi perwakilan dari perempuan-perempuan yang ada di Kota Bandung, saya juga ingin supaya perempuan yang ada di Kota Bandung ini bisa menaruhkan harapan kepada saya, karena yang mengerti perempuan itu adalah perempuan. Cepet pilih ya Bu ya, keluarga atau karir? Keluarga.
kulineran atau shopping? Kuliner. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Bubur diaduk atuh. Tas atau sepatu? Tas. Rosa atau BCL? Rosa. Pendukung BCL nanti marah, Bu. Mencintai atau dicintai? Dicintai ya. Mencintai. Berarti suami lebih duluan suka ya, Bu ya? Gunung atau pantai, Bu? Pantai. Bersepeda atau lari? Bersepeda. Sepeda ya. Arisan atau kajian? Kajiannya kayaknya. Kajian. Politik atau bisnis? Nah ini agak susah karena dua-duanya sedang dijalankan. Pilih aja deh, Bu. Pilihannya untuk hari ini? Iya. Untuk hari ini politik. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Bisa dijawab Nuhun Kang dengan Dedi. tegas. Hatur nuhun. Nuhun pisan, nuhun. Podcast Ropong Media, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Ya. Mudah-mudahan Ibu tercapai segala cita-citanya. Amin. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bandung juga banyak yang memilih. Ya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun teman-teman sudah menyaksikan podcast Ruang Tengah Ropong Media. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk para teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.